Halo teman-teman, selamat malam. Malam ini saya kedatangan tamu, seorang narasumber yang cukup handal di bidang hardware, gadget. Ya, jadi malam ini kita akan membahas detail tentang gadget bersama seorang pakar, yaitu Pak Eryadi. Ya, sebelumnya kita sapa dulu teman-teman. Halo, di sini ada Christine 7296 ya. Selamat datang, ada Wena. Nah, di sini ada Central Apple Aceh. Nah, kita sambil menunggu bintang tamu kita, narasumber kita. Oke, di situasi work from home ini teman-teman tentu banyak atau memang penggunaan gadget sangat meningkat pesat ya. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman juga bisa kenal lebih jauh tentang apa sih dan bagaimana ya cara kerja gadget Anda, terutama setelah Anda beli, Anda gunakan, tentunya Anda harus merawat. Nah, merawatnya seperti apa? Nah, mari kita saksikan masukan-masukan dari pakar, yaitu Pak Eryadi. Saya pin judulnya dulu ya, sebentar ya. Selamat malam. Malam Pak John, gimana Malam Pak kabarnya? Eryadi, apa kabar? Saya tulis judulnya dulu ya, 5 rahasia gadget Silakan, silakan Pak. bisa bertahan lama dan berumur Panjang. panjang. Yes. Wah, ini mantap sekali nih. Bener Pak. Oke, Semua orang pasti menginginkan gadgetnya berumur panjang Pak. Kalau bisa oke. jangan rusak-rusak gitu. Luar biasa. Selamat malam Pak Eryadi. Yuk Selamat malam. datang di Tanya Mentor malam ini. Luar biasa ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita bersama-sama di sini belajar dari seorang pakarnya, yaitu Pak Eryadi. Nah, silakan Pak Eryadi. Dari judulnya ini sangat challenging sekali ya. 5 rahasia gadget bisa bertahan lama. Nah, memang seperti kita ketahui, pada umumnya termasuk saya ya, saya bisanya hanya beli dan memakai. Tapi kalau ditanya, apakah mungkin 90% ya, orang-orang apakah buku paduannya dibaca, saya yakin banget tidak dibaca ya. Tidak pernah Benar, dibaca. benar sekali Pak John. Ya, bahkan sebenarnya kalau kita pikir-pikir Pak, buku panduan itu dibuat dengan susah payah. Kenapa saya Iya. tahu? Karena memang salah satu salah satu strategi untuk meningkatkan transaksi atau mungkin ya transaksi, artinya supaya pelanggan kembali lagi kita harus bikin semacam panduan Pak terhadap produk kita. Nah, saya bikin tuh panduan produk saya. Ya kan, nah di situ kita mikir apa sih yang harus kita berikan yang terbaik untuk pelanggan. Artinya kan sebelum kita buat buku panduan atau petunjuk penggunaan produk itu, kita pikirkan baik-baik. Tapi Iya. nyata-nyatanya karena memang mungkin gadget udah sebagai kebutuhan pokok ya Pak. Jadi orang merasa, sudah beli aja dicas semalaman, terus pakai udah seperti biasa. Kalau ada yang cerita, nanti baterainya kalau belum habis jangan dicas. Jangan tunggu habis bener, kalau enggak ntar bisa rusak. Tapi nggak rusak-rusak tuh gitu kan. Nah, mari kita saksikan tips dan cerita dari seorang pakar, yaitu Pak Eryadi. Silakan Pak Eryadi. Ya oke, terima Selamat kasih malam, Pak ini ada Pak John. Agus ya. Ya, Ya Pak Agus, malam halo Pak Agus, Daniel terima Lesmana kasih. dan semua yang hadir malam hari ini. Terima kasih sekali saya boleh diundang ke Tanya Mentor, boleh sharing malam hari ini. Oke, Oke teman-teman semua, memang semua kita pasti menginginkan gadget kita umurnya panjang, tapi ya sering salah kita dalam penggunaan atau dalam perawatannya. Nah begini Pak John, jadi malam hari ini saya tidak menebak-nebak begitu Pak John. Saya membawa satu data yang memang akurat. Jadi dari 1.000 customer kita yang pernah kita perbaiki, nah kita lihat apa-apa saja yang sering kerusakan yang terjadi.
Nah, dari sana kita akan belajar case, begitu Pak John. Nah, ini saya sudah siapkan. Nah, ada 5 hal. Nah, dari 5 ini kita akan mendapatkan, nah, kenapa sih penyebabnya dan supaya kita bisa merawat gadget kita dengan baik, gitu Pak John, supaya umurnya panjang. Nah, yang pertama, dari 1000 itu, Pak John, peringkat pertama adalah yang internal memorinya bermasalah. Nah, kenapa bisa? Nah, itu adalah sering kita tidak memanage dengan baik, Pak John. Nah, kita tidak memanage dengan baik, kita jarang melihat, kalau di komputer itu kan ada namanya hard disk ya Pak John. Kalau kita buka My Computer, itu kelihatan C-nya memakai berapa giga, sisanya berapa giga. Nah, di handphone ada sedikit kekurangan, Pak John. Jadi tidak ditampilkan, jadi kita harus mengecek sendiri. Nah, caranya gimana? Kita buka di setting atau di pengaturan. Nah, kita lihat di storage atau penyimpanan, Pak John. Nah, misalnya storage kita adalah katakanlah 16 giga atau 32 giga atau 64 atau 128 atau lebihnya gitu Pak John. Nah, jadi kita bisa melihat dari sana berapa yang sudah kita gunakan. Misalnya dari 32 giga, ternyata kita sudah menggunakan 30 giga, hanya sisa 2 giga. Nah, ini yang sering menyebabkan internal memorinya bisa cepat rusak, bisektor, atau juga programnya terganggu, Pak John. Nah, sering makanya artinya jadi, kita gimana? Artinya kita menggunakannya maksimal banget Pak ya, sampai hampir habis kuotanya itu ya, memorinya ya. Iya, karena banyak yang belum memahami tentang ini Pak John. Nah, jadi itu pertama, kita harus manage internal memori kita dengan baik. Caranya kita buka di pengaturan, kita lihat berapa sisa space memori kita. Nah, begitu. Standar untuk sisa yang sehat itu minimal 15% Pak John. Minimal ya. Itu minimal, itu kalau sudah 15% itu sudah masuk ke merah gitu Pak John. Sebenarnya itu sudah urgent. Nah, kita udah harus mulai manage yang mana yang harus kita hapus, yang mana harus kita kelola kembali Pak John. Gitu. Nah, 15% ya. Jadi dari misalnya dari 128 giga, itu minimal kita harus ada 20 sampai 30 giga kita space gitu Pak John. Karena kita nggak tahu, kita terus menggunakan untuk foto, baik itu untuk aplikasi, nah gitu Pak John. Jadi yang pertama itu adalah manage internal memori kita. Nah, caranya gimana juga? Itu termasuk kita lihat nanti kalau di penyimpanan itu kelihatan. Nah, kalau di iOS yang di iPhone itu kelihatan, kita penggunaan memorinya itu banyaknya di mana. Misalnya di foto, sudah habis misalnya 25 giga. Nah, nanti misalnya untuk di WhatsApp sudah memakai kurang lebih 10 giga, begitu Pak John. Nah, di situ kelihatan mana yang banyak. Nah, di situ yang kita bisa backup dan kita hapus yang di handphone kita, Pak John. Cara backupnya Pak? Kita bisa connect ke komputer, kita copy ke komputer. Nah, kita copy ke komputer. Nah, ada kan kalau kita hapus kan ada teman-teman kan sayang. Ini fotonya ada momennya begini, saya dengan Pak John, sayang kalau dihapus. Kita backup ke laptop atau komputer kita, Pak John. Nah, gitu. Kalau untuk di Android, bisa menggunakan external memory, Pak John. Ada berapa gadget yang bisa menambahkan external memory. Nah, kita bisa tambahkan external memory dan setiap misalnya foto yang sudah 25 giga kita bisa kopikan ke external memory sehingga internal memorinya lapang kembali, Pak John. Lapang kembali. Nah, ini akan membantu kelancaran daripada kinerja si gadget. Nah, artinya si RAM dan si prosesor juga bekerja dengan normal. Tapi jika memang sudah kepenuhan, itu biasanya RAM dengan prosesor itu akan bekerja sangat maksimal, bahkan kadang double, Pak John. Nah, sehingga membuat terkadang program kita jadi mengalami kendala, kerusakan gitu, Pak. Oke. Menarik sekali nih. Pak, ada nggak tips supaya memori ini mungkin lebih katakan lebih
teratur pemakaiannya selain kita mengecek. Contohnya gini Pak, setiap WhatsApp yang masuk baiknya kita harus set supaya dia nggak auto save. Yes. Kan ada tuh Pak. Nah itu salah satu kan. Iya, Nah itu salah satunya, seperti Pak. tadi saya kan saya tadi buat konten di YouTube pakai kamera terus resolusi maksimal. Nah saya pindahin ke laptop ke handphone. Nah lalu pada saat saya mau pindah dari handphone saya ke handphone lain itu kan nggak bisa maksimal tuh Pak. Nah apakah itu bisa pakai kabel ke laptop atau bagaimana Pak? Mohon saran. Ya benar. Oke, jadi begini Pak John. Memang sering terjadi kendala seperti itu. Orang sudah rekam dengan kualitas yang tinggi, begitu kita kirim ke handphone lain, itu kualitasnya jadi menurun. Itu karena dibatasi oleh aplikasi, Pak John. Nah, jadi kalau memang maksimalnya itu adalah yang pertama kita pindah ke laptop. Yang kedua memang kita pindahnya ya mungkin via Bluetooth, atau juga misalnya di iOS itu ada namanya iDrop. Nah, kalau iCloud. Ya. Nah, itu kita kirim ke iCloud dulu ya. iDrop, Pak John. Oh, jadi iDrop. Antara satu iOS dengan iOS lain dia bisa pakai iDrop, dia mengirim gitu. Nah, itu bisa maksimal. Jadi kualitasnya memang masih tetap itu, Pak John. Oke, mantap Pak. Ini tips yang pertama aja tuntas nih. Nah, kalau gitu tips yang kedua bagaimana nih, Pak Eryadi? Yang kedua, Pak John, kerusakan yang paling banyak ya, itu kedua adalah baterai. Ini tulisannya ini nggak kebalik ya? Nggak. Agak berantakan karena saya baru belajar tulisan terbalik ini, Pak John. Kayak baju saya, Pak, ini. Iya. Oke, Pak John. Yang kedua adalah baterai. Nah, baterai ini memang adalah yang termasuk yang paling sering rusak. Karena memang kita tahu di semua perangkat elektronik, ya tidak hanya di handphone, mungkin di misalnya di mobil juga begitu kan, memang ada masanya begitu, Pak John. Nah, namun kita kan mau supaya bagaimana merawatnya sehingga baterai ini lebih teratur, maksudnya lebih sehat gitu, Pak John. Iya. Nah, kalau di iOS yang saya tahu di iPhone itu ada pengaturan itu namanya ada mode daya rendah, itu bisa kita gunakan, Pak John. Atau juga kita bisa melihat kesehatan baterai kita. Nah, di Android saya belum menemukan, tapi sepertinya ada aplikasi mungkin bisa kita cari, Pak John. Itu adalah tentang kesehatan baterai. Jadi kita tahu kesehatan baterai kita tinggal berapa persen. Nah, normal barunya kan 100%, Pak John. Nah, kadang-kadang kenapa dulu bisa tahan 1 harian, tapi setelah dipakai 1 tahun, kadang hanya 6 jam sudah habis. Nah, begitu. Memang ada pengurangan umur gitu, Pak John. Umur ya, kapasitasnya. Kapasitasnya bisa berkurang. Nah, yang sering terjadi kendalanya itu, Pak John, begitu orang mengganti dengan baterai yang baru, nah, di sini sering kadang orang mencari yang murah. Nah, gitu. Jadi, sarannya selalu ganti baterai dengan baterai yang original, Pak John. Original yang pastikan bergaransi. Nah, Jadi, kalau biasanya yang baterai yang bagus itu garansinya bisa 3-6 bulan, Pak John. Lama juga ya. Paling tidak itu akan mengcover kita sampai 6 bulan. Oke. Nah, dengan penggunaan baterai yang original, itu juga akan membuat gadget kita tetap dalam kondisi yang normal, Pak John. Normal, Nah, kenapa? Karena jika kita gunakan baterai yang non-original, itu terkadang kualitas baterainya kita tidak tahu, Pak John. Dia tulisnya memang mAh-nya segitu besar, tapi isi di dalamnya tidak segitu, Pak John. Dan yang kedua, yang lebih berbahaya adalah itu arus dayanya tidak stabil. Gitu. Daya tidak stabil ya. Tidak stabil, Pak John. Jadi kalau kita gunakan alat untuk mengetes, dia itu ada kalau yang baterai stabil itu garisnya lurus. Gitu. Jadi garisnya lurus. Kalau baterai yang tidak original, kita pakai alat itu, dia akan ada noise. Dia ada noise. Artinya arus yang diberikan itu tidak stabil, Pak John.
Hmm, Nah, oke, oke. katakanlah misalnya dia 5 volt. Dia terkadang 5 volt, nanti turun ke 4,7, 4,8, 4,7, 5 volt, begitu. Jadi Iya, sehingga iya. membuat handphone itu akan lebih cepat rusak. Oh, Nah, gitu Pak John. iya, iya, iya. Oke, mantap ini. Yang kedua baterai. Lalu yang ketiga apa nih Pak Oke, Heriadi ini? yang ketiga adalah input daya, yaitu Input pengecasan. daya. Hmm, Maksudnya apa nih Pak? pengecasan Pak John. Sering kan Oke. orang bawa itu ke tempat kita, handphone saya sudah tidak bisa dicas. Dicas tidak masuk atau dicas tidak penuh-penuh. Ya, Nah, gitu Pak John. Nah, itu banyak ya, terjadi ya. kesalahan adalah menggunakan charger yang tidak normal, tidak original Pak John. Nah, itu harus Iya, kita iya. ketahui. Ada perbedaan seperti yang saya bilang tadi Pak John. Kalau yang original, gelombangnya itu stabil. Kalau yang tidak original, dia akan ada noise. Makanya beberapa kasus sering customer tanya kita, kenapa dia beli charger, dia cas, terus touchscreen-nya bergerak sendiri Pak. Dia bilang begitu. Nah, itu salah satu Oke. efek daripada charger yang tidak original. Nah, Oh, dia karena ada noise itu dia mengganggu frekuensi lain sehingga ada beberapa kasus itu touchscreen-nya itu terpengaruh. oh, Nah, begitu Pak John. gitu ya. Nah, yang kedua adalah kita harus mengetahui kapasitas kemampuan gadget kita itu chargingnya berapa ampere. Nah, kalau Hmm, memang bawaannya itu adalah 1 ampere, nah sering nih ya. sekarang banyak orang jual, saya menjual yang 2 ampere dan 3 ampere, itu lebih cepat penuh. Begitu, Pak John. Memang iya lebih cepat Oh, penuh, tapi kan ini namanya memaksakan, Pak John. Kemampuan si handphone adalah 1 ampere normalnya. Kita memaksakan dengan 2 oh, ampere, yang seyogianya adalah 2 jamnya penuh, memang dia bisa 1,5 jam atau 1 jam lebih sedikit sudah penuh. Nah, tapi oh, itu akan oke. mengganggu fungsi daripada si IC yang di dalam handphone, perangkat di dalam dalam gadget kita itu. Itu akan lebih cepat Oke. rusak, Pak John, karena dia bekerja keras. Lalu kalau itu bicara ampere ya Pak. Kalau bicara kita charger itu, power bank itu kan ada yang fast charging Pak. Nah, itu Itu salah sama atau satunya. beda? Sebenarnya itu salah satunya, Pak. Jadi makanya jangan Oh, setiap, memang begini Pak John, ada handphone yang memang dia mampu untuk di fast charging. Dia bisa menerima sampai 2,5 atau 3 ampere. Nah, jadi oh, kita memberikan 3 ampere, memang dia mampu, Pak John. Tapi kalau handphone yang hanya bisa mampu 1 ampere, kita berikan 2 atau 3 ampere, dia akan memaksa. Sehingga si perangkat oh. itu kerja keras, ya pasti umurnya lebih pendek. Berarti ada baiknya kalau kalau kita pakai charger ini pakai yang original, yang Original. bawaan handphone atau pakai power bank pun yang original. Artinya yang nggak perlu yang fast charging ya Pak ya? Ya, sesuai kebutuhan dari gadget kita, Pak John. Jadi kalau misalnya Oh, gadget kita memang kemampuannya fast charging, kita beli yang fast charging. iya, iya, Nah, iya. gitu. Jadi ibarat seperti Hmm, mobil, Pak John. Mobil kalau memang dia grade-nya yang tinggi, memang membutuhkan bahan bakar yang lebih tinggi. iya, Nah, iya. kita berikan bahan bakar yang lebih rendah akan merusak. Demikian Luar sebaliknya. biasa ini. Nah, Iya, kurang iya, lebih iya. seperti itu. Nah, ini Pak Luar John saya biasa kasih ini Pak sedikit, Heriadi. nah, saya Ini kasih ada, sedikit sedikit bocoran oke, rahasia nih Pak John. Saya punya alat, oke. ini bisa kita beli nanti. Ini saya contohnya dari powerbank saja ya. Mhm. Ini adalah namanya uh, USB Doctor Charger. Nah, teman-teman bisa beli di marketplace, itu harganya murah Pak John, sekitar 20.000, Ah, ah. 25.000. Kalau yang bagus mungkin 60 ribuan gitu Pak John. Nah, di sini kelihatan kita casnya berapa 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 ampere begitu Pak John. Nah, ini adalah Iya. 5,15 volt. Nah, ini Hmm, belum dicas ya Pak John, 0,01 ampere. Nah, saya coba colokkan ke oke. handphone ya. Nah, gitu. Oke. Nah, dia akan menjadi 5,03 volt. Nah, ini Oke. 0,44, 0,48. Nah, ini Ya. si handphone sudah mau, biasanya kalau handphone sudah mau penuh, dia akan menurunkan Pak John. Tapi kalau handphone itu Hmm, masih
masih baterainya rendah, dia akan Ya, maksimal. Nah, gitu. maksimal. Nah, Oh, coba saya colokkan ke gadget lainnya. luar biasa ya. Ini lengkap nih peralatannya Pak Heriadi. Nah, Nah, tadi ya, jadi input daya ini ya ini penting ya. 0,75 ampere Pak Joni. Oh, oke, Nah, oke. itu. Jadi Ya, dengan ya. alat ini kita bisa tahu. Jadi gini Pak Jon, ini sering orang tanya, boleh nggak handphone saya dicas ditinggal tidur? Ah, Nah, itu gitu gimana kan. Pak? Pertanyaan kan sering begitu. Boleh tidak ditinggal tidur? Boleh, selama charger kita dan handphone kita masih sehat. Nah, gitu. Mengapa? Iya, iya. Karena di saat handphone kita sehat, chargernya sehat, si charger akan menurunkan ampernya di saat baterai sudah hampir penuh. Nah, Oh, si handphone juga akan memberikan signal untuk si charger akan menurunkan gitu, Pak Jon. Nah, jadi iya, itu iya, saling iya. saling berkoneksi mereka. Nah, jika salah Oh, satu berarti sudah tidak ini ya. normal, itu akan berjalan maksimal. Maksudnya melebihi kapasitasnya begitu, Pak Jon. Nah, itu akan Oh, merusak handphone ataupun baterai kita. oke. Nah, begitu Luar kurang biasa lebih, Pak Pak. Heriadi. Bagus banget ini. Teman-teman, silakan. Dari Iya, sini ada yang mau bertanya. kalau ada yang mau Jadi bertanya 5 rahasia permasalahan nih. handphone, ayo malam hari ini Nah, konsultasi gratis. 5 rahasia teman-teman. Jadi teman-teman nih yang hobi pakai iPhone terutama nih, ini pakarnya nih. Kalau teman-teman gadgetnya bermasalah, kalau kita bawa ke service center iPhone kan seringkali, oh iya ganti ganti spare part, ganti spare part. Tapi sebenarnya terkadang ada hal-hal yang masih bisa dibantu ya Pak ya. Mungkin Benar, mungkin terkadang kalau dari mereka terbentuk terbentur di urusan apa garansi mungkin Pak ya. Jadi benar, ganti benar. ganti ya kan. Iya. Kalau servis mungkin mereka berpikir nanti apa garansinya hilang atau apa kira-kira gitu Pak ya. Oh, iya, Pak. Benar, Pak Pak. Eriadi, Hmm. uh, sambil jalan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan buat yang baru hadir ini tadi Pak Eriadi sudah sharing ya. Saya coba ulang ada 5 rahasia gadget bertahan lama. Ini Pak Eriadi sudah sharing 3. Mungkin teman-teman bisa sambil nyimak. Yang pertama, kita harus bisa manage memori handphone. Jangan di full-kan. Artinya penggunaannya mungkin idealnya 80 sampai 85%. Ya. Kemudian baterainya juga kita harus menggunakan baterai yang benar-benar original. Ya. Nah, karena mempengaruhi sistem di handphone. Karena kalau yang baterai tidak original, kadang-kadang mengganggu arus ya, Pak ya. Benar, ya. Oke. Yang ketiga, input daya. Ya, sistem chargernya, input dayanya juga harus chargernya yang original. Karena kalau tidak original, biasanya sama mengganggu daya ya, Pak ya. Input dayanya jadi nggak stabil mungkin ya, Pak ya. Benar, benar, Pak. Nah, kira-kira gitu. Nah, silakan nih teman-teman. Pak Yes. Eriadi ini sangat berpengalaman di bidangnya. Lebih kurang 15 tahun, benar Pak ya? Benar, Pak. Untuk gadget dari Luar 2005 biasa. kita, Pak. Kalau 15 tahun nih Pak ya, kalau orang ngomong aja Pak dari jauh di telepon udah ketahuan rusak kayak apa tuh Pak? Tapi tidak juga, Pak. Memang ada beberapa case, ya memang umumnya seperti itu. Tapi kita butuh lebih detail lagi sebenarnya untuk pengecekan, sehingga Ya, bisa membantu mengetahui di mana kerusakannya itu, Pak Jon. Di mana troubleshoot-nya. Nah, siap kalau begitu. oke, Nah, kita lalu lanjut, Pak Jon. Ini lanjut, untuk poin yang silakan. keempat ya. Itu Ya, yang paling banyak rusak itu adalah jaringan. oke. Nah, jadi handphonenya kehilangan jaringan, handphonenya lemah jaringan, baik itu jaringan GSM ataupun jaringan WiFi. Nah, itu penyebabnya Oke. apa? Nah, dari begitu banyak yang case yang rusak, penyebabnya adalah sering kita menggunakan provider yang lemah di tempat kita, Pak Jon. Nah, itu akan Oke. mengganggu kinerja daripada handphone kita. Jadi misalnya kita menggunakan provider A nih, Pak Jon. Jadi di rumah kita misalnya sinyalnya stabil atau di kantor kita stabil. Nah, begitu kita keluar ke satu tempat, pernah nggak Pak Jon mengalami signalnya itu rendah, handphonenya jadi panas? Ya, Nah,
Ya, itu sering tuh di handphone di kantong tuh kok panas, padahal tidak nyala. Wah, Nah, itu. ini menarik nih teman-teman. Nah, jadi itu sebenarnya begini Pak John. Jadi sering, misalnya di rumah kita nih, katakanlah provider A ini, dia kuat sinyalnya Pak John, full. Nah, bahkan 3G, HSDPA, 4G itu full. Nah, begitu kita misalnya ke kantor nih. Nah, di kantor provider A ini lemah Pak John. Nah, provider A ini lemah, karena kita memakai 4G. 4G-nya lemah. Nah, solusinya Ya, gimana Pak John? Kalau kita sudah melihat itu signalnya naik turun, kita turunkan signalnya Pak John. Kita pilih di ya. pengaturan, di jaringan, jangan pakai 4G lagi. Kita aktifkan hanya 3G atau 3,5G. Nah, itu Oke. akan membantu mengurangi kinerja daripada si IC dan juga prosesor. Nah, gitu Pak John. Oh. Atau solusi kedua adalah kita pindah ke signal Wi-Fi. Oh. Nah, kalau Wi-Fi-nya kuat, itu cenderung dia lebih stabil. Coba diperhatikan, baterainya juga lebih tahan lama begitu, Pak John. Tahan lama. Oke. Nah, kalau Jadi jadi tadi kalau dari 4G nggak ada jaringannya tidak baik, kita set ke 3G gitu, ke Pak. 3G ya, memang lebih Oke, kita lambat jadinya, turunkan. Pak John. Tapi itu akan membuat handphone kita tidak bekerja keras, tidak bekerja Oke, double. lebih awet ya. Iya, benar. Oke. Nah, oke. Oke. Nah, jadi tadi seandainya sudah diturunkan ke 3G juga masih lemah, ya solusinya misalnya Mm-mm. ada jaringan Wi-Fi. Nah, Jaringan gitu. WiFi ya. Jaringan Wi-Fi yang stabil. Atau pindah ke provider lain, Pak John, yang kuat di Oke. kantor kita misalnya. Nah, memang sepertinya agak repot, Pak John. Harus ganti-ganti provider gitu. Tapi ini saya hanya mengungkapkan, membuka supaya teman-teman tahu mengapa bisa Iya, terjadi handphone kita kok jadi panas, baterainya cepat iya, habis, begitu Pak John. iya, iya. Nah, itu salah satunya. Jadi kinerja dari IC sinyalnya itu bekerja keras, dia juga umurnya akan lebih pendek. Nah, kedua juga mesinnya kan jadi cepat panas. Nah, Iya, gitu. iya. Setuju. Nah, Setuju, itu Pak. yang Ini luar itu yang biasa keempat, ini. Pak John. Oke, teman-teman nanti tanya jawabnya ini ya. Saya selesaikan dulu 5 ini ya. Oke. Oke, yang Nah, yang kelima kelima, adalah layar rusak. Nah, layar rusak ini bisa dikategorikan beberapa, Pak John. Satu adalah layarnya pecah, itu seringnya karena jatuh. Kedua, layarnya tidak bisa disentuh, touchscreen-nya itu bermasalah. Itu sering terjadi oke. karena sering terjepit atau juga sering misalnya kita memasukkan ke dalam tas, kita nyatukan dengan benda-benda yang tajam gitu, Pak John. Jadi kita nggak sadar dalam tas itu mungkin dia terbentur. Nah, sehingga Ya, sedikit retak, ada yang masih bisa touchscreen, ada yang sudah tidak bisa. Nah, yang ketiga adalah juga bisa itu mengalami water damage, artinya kena air, kena kena cairan, Pak. air. Iya, Iya, gitu. iya, iya. Nah, ini Itu juga akan kita mengganggu. Ah, akan mengganggu. Kadang tampilannya sudah tidak muncul atau juga touchscreen tidak bisa digerakkan, digunakan. oke, berarti akan mengganggu ketahanan handphone ya, Pak ya, Yes, benar, Pak. atau gadget apapun ya. Iya, Nah, iya, iya. jadi solusinya adalah kita mencari case, Pak John. Nah, ada beberapa case yang di saat handphone itu terjatuh, dia akan menolong tidak langsung terbentur kepada lantai ataupun dinding. Misalnya terbentur Oke, gitu. Nah, itu akan menolong. Tapi kalau sangat keras itu tetap akan pecah gitu Pak John. Nah, oke. oke. Yang kedua adalah kita memastikan menyimpan itu di tempat yang aman. Artinya tidak Oh, disatukan dengan benda yang tajam ataupun di dalam tas mungkin kan ada tempat-tempat khusus Pak John. Jangan kita iya, satukan dengan kunci kunci rumah. iya, Nah, iya, itu kan iya, resikonya tinggi Pak John. iya, iya, Nah, begitu. Ya. iya. Yang Tapi ketiga, memang, hmm, yang silakan. ketiga, ini pesan saya teman-teman. Sekalipun di YouTube mengatakan handphone A, handphone B itu water resistant. Tapi jangan coba-coba ya teman-teman. Karena banyak yang di YouTube itu disiram dengan air, di apa, begitu uh,
konsumen mencoba, banyak yang masuk ke tempat kami akhirnya rusak handphonenya, Pak John. Nah, mereka Mungkin kalau menyalahkan itu, YouTube. ya, mungkin itu Pak, kalau iklan itu airnya kan udah diatur Pak. Benar, benar. Arahnya, speednya, ya kan? Iya, Aduh, benar-benar. ya, ya, ya. Nah, itu. Jadi Baik. teman-teman, sekalipun dia memang tahan air, jangan coba-coba direndam atau dibawa berenang begitu. Iya, iya. Baik, ini menarik banget ya ini ya Pak. Ya. Jadi Pak untuk Eriadi, 5, ya Pak nah, John. Ya, boleh silakan, silakan, silakan. silakan Pak. Ya, untuk lima rahasia itu sebenarnya hanya itu. Dan 5 ini, Pak John, ini adalah Iya, mewakili 85% daripada kerusakan yang ada di pasaran, Pak John. pasaran. Nah, Waduh, ini jadi Pak bisa dibilang Eriadi 5 sudah ini riset kalau ya. kita benar-benar lakukan untuk menjaganya, mudah-mudahan handphone teman-teman bisa awet dan bisa tahan lama begitu, Pak John. Iya, iya, iya. Luar Ya, biasa nih. Pak Eriadi, sambil ya. jalan, jadi ada pertanyaan tadi, alatnya namanya apa Pak untuk ngukur itu Pak tadi? Ya, alatnya bisa digunakan osiloskop. Itu namanya alat ukur apa Pak? Osiloskop, Pak. Jadi dia gelombang-gelombangnya, Pak. Nanti ada. Nanti saya boleh Pak, di link. boleh diketik Pak di sini. Tadi ada yang nanya nama alatnya. Eh, osiloskop. Oke, sudah ya. Itu alat Ya. untuk ukur. Untuk ukur arusnya, Pak. Tapi itu pada saat ini sedikit teknis sebenarnya untuk menggunakannya. Jadi pada saat dipasang, itu kita bisa melihat gelombangnya nanti. Melihat gelombang Pak ya. Ya. Gelombang di handphone Pak. Di ini pada saat kita misalnya kita masukkan arusnya, arus yang berjalan ini, Pak. Gitu. Jadi kalau dia stabil, Berat, itu adalah normal. berarti itu colok di handphone kita Pak. Iya, bisa juga misalnya, oh tidak Pak, itu dia ada alat khusus, jadi handphone kita dalam kondisi terbuka. Nah, Oh jadi apa iya. keterbatasan kita dengan alat itu Pak, itu kalau Itu di itu ini Pak di ICU seperti yang apa detak jantung itu Pak, yang itu apa? kayak itu namanya kayak multitester tuh Pak ya. Iya kurang lebih Pak. Tapi multitester khusus apometer Pak. Ini dia yang ada gelombangnya begitu Pak. Oke. Sip. Pak, ini ada yang Hmm. nanya Pak. Iya. Eh, kalau perbandingan umur panjangnya iPhone, distributor, dan iBox, apa ada bedanya Pak? Oke, terima kasih. Ini menarik karena di pasaran sebenarnya itu banyak yang tidak mengerti perbedaan distributor dengan barangnya iBox. Nah, teman-teman barangnya iBox itu memang sangat terjamin bahwasanya mereka itu barang garansi 100%. Oke. Nah, untuk distributor itu terbagi beberapa Pak John. Yang satu Ya, adalah memang dia barangnya itu persis dengan barang iBox. Tapi dia adalah barang yang dari luar negeri Pak John. Dari ya, luar negeri yang dipasarkan di Indonesia atau juga barang dari iBox yang memang dia adalah dealer distributor misalnya dari pada iBox. Nah, ada juga distributor ini yang sebenarnya yang sering bermasalah Pak John. Kenapa? Ada beberapa yang namanya itu barang rekondisi. Jadi ada barang second hand itu didaur ulang, di packing ulang menjadi baru. Nah gitu. Bahkan ada yang lebih parahnya itu adalah handphone-handphone yang pernah rusak itu diperbaiki dan di packing ulang menjadi baru Pak John dengan harga yang jauh lebih murah. Nah gini, oke. jadi kalau menemukan yang terakhir dengan barang iBox, saya memastikan pasti berbeda ya Pak John. Pasti berbeda kualitas karena ini sudah pernah diperbaiki. Nah, Ya, sedangkan yang dengan yang ketiga aja misalnya adalah barang yang second didaur ulang. Nah, itu kan sudah pernah penggunaan, Pak John. Dengan barang yang baru iya, pasti umurnya berbeda. iya. Tapi kembali Oke. sekalipun barang iBox kalau kita tidak memelihara dengan baik, itu juga akan cepat rusak.
Oh, Nah, iya, gitu Pak iya, Jon. iya, iya, iya. Nah, semoga Intinya dari menjawab ya perawatan, teman-teman. Pak ya, pemeliharaan ya. Iya, benar. Oke, menarik, Pak Riyadi. Terima kasih. Ini Iya, ada lagi, ada Pak, lagi. di luar dari sesuai pemakaian pribadi ya, Hmm, perbandingannya berapa banding berapa? Maksudnya apa ya ini ya, iya. Mareti Handayani ya? Gimana, Di gimana? luar dari sesuai pemakaian pribadi, ya perbandingannya berapa banding berapa? Ini apa maksudnya ya, Pak ya? Iya, nggak ngerti Pak pertanyaannya. Boleh, Nah, boleh lebih kita spesifik mungkin teman-teman. iya, kita lewat dulu ya, Bu. Pak Eriadi, kalau kita sering cas HP tapi cabut pasang nggak sampai full, apa bisa merusak HP-nya, katanya. Ini dari Eh, sahabat saya nih, Bu Yuliana Lingling ya. oh ya Bu Sahabat kita Yuliana. nih, Pak. Iya, iya. Halo Bu Yuliana. Pasang cabut sebenarnya jangan terlalu sering lah. Sebenarnya tidak signifikan. Tapi kalau kita sering-sering melakukannya, itu bisa merusak ini Pak, tempat tempat casnya itu. Jadi kan Oh ada ya, waktunya itu lubang tempat kita casnya. Itu lebih lebih ya, akan ya, lebih ya. cepat longgar gitu. Benar, 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 benar. Oke, Pak. Tadi ada Bro David ini menanyakan ada cabang nggak di Jakarta, Bro, katanya. Doakan Bro David. Jadi sejauh ini kita belum ada cabang, tapi saya ada satu asosiasi Pak John, itu namanya Apple Solution Indonesia. Nah, itu terdapat di 28 kota di seluruh Indonesia. Jadi kita itu saling terhubung, kita dalam satu asosiasi. Jadi eh, orang yang membutuhkan, misalnya teman saya yang Jakarta membutuhkan servis iPhone, saya bisa mengarahkan kepada yang di Jakarta, Pak John. Begitu juga dengan Oke, terkadang orang di Aceh menanyakan kepada teman-teman ASI yang di luar kota, nah mereka akan mengarahkan kepada Aceh, kepada saya. oke. Nah, Luar gitu Pak biasa John. ini. Nah, Justru asosiasi ini yang bikin kita bertumbuh ya, Pak ya. benar Pak John. Jadi ada Oke, kelebihan juga di asosiasi ini adalah misalnya ada garansi Pak John, itu saling keterkaitan Pak oke, John. Jadi misalnya dia perbaiki di Jakarta, bergaransi katakanlah 3 bulan. Pada saat 2 bulan, dia sedang main-main ke Lampung ataupun sedang ke Aceh gitu Pak John. Nah, handphonenya mengalami kerusakan, dia bisa klaim garansi di tempat ASI yang ada di daerah itu, Pak John. iya, iya, iya. Nah, Luar itu biasa ada ini ya. kerjasama seperti itu. Menarik, Pak. Artinya Iya, ini customer lebih diuntungkan ya, Pak ya. Nah benar ini Pak. teman-teman, Pak Eriadi ini sekarang fokusnya lebih ke produk Apple ya, Pak Eriadi ya. Iya, benar. Saya lebih ke, tapi Android tetap kita terima, Pak John. Cuman belakangan memang kita fokus ke iPhone, gitu. Ini karena namanya mirip nama buah sehingga sehat gitu apa gimana nih, Pak? Ya, jadi begini Pak John, sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi saya melihat ke depan begitu ya Pak John. Seperti dulu di zamannya Nokia, saya juga mulai melihat bahwasanya BlackBerry sudah masuk, Pak John. Nah, di sana saya melihat ada satu peluang atau kesempatan karena di kota saya belum ada yang kompeten dengan BlackBerry. Nah, Iya, begitu. iya. Jadi kita juga menerima barang konsumen. Pada saat kita tidak bisa memberi solusi, kita ada satu rasa ingin membantu mereka, Pak John. Nah, sehingga membuat saya ingin belajar BlackBerry. Gitu. Nah, Oke. begitu juga dari BlackBerry ke Android. Nah, seperti itu juga Pak John. Banyak permasalahan Android yang tidak dapat diselesaikan. Nah, membuat saya ingin sekali mendalami ilmu itu. Apa sih perbedaannya, gimana sistem kerjanya kita pahami, sehingga membuat kita bisa membantu orang lain yang mengalami kerusakan gitu Pak John. Nah, Iya, iya, tiga tahun iya. yang lalu, 3 atau 4 tahun yang lalu, saya melihat arahnya sudah kepada Apple. Nah, karena produk Oke. Apple banyak yang pakai, tapi setiap ada masalah, mereka bawanya ke luar kota, Pak John. Nah, ada sampai teman tanya, kenapa sih di kota kita tidak ada yang bisa, gitu, Pak John. Nah, itu juga men-trigger saya. Oke, saya akan belajar, gitu, Pak John. Saya akan dalami, sehingga kita bisa membantu masyarakat yang mengalami masalah dengan produk Apple mereka, gitu. Ya gitu, Pak John. Oke. Luar biasa ya. Dahsyat. Pak, ini ada yang lagi yang nanya, boleh nggak cas HP sambil browsing?
Nah, itu yang paling sering itu. Cas handphone sambil browsing atau sambil main game, baik itu menggunakan charger maupun menggunakan power bank, itu hanya dilakukan apabila emergensi, saran saya. Tapi jika tidak, sebaiknya jangan. Mengapa? Karena handphone akan bekerja 2 kali lipat di saat kita sambil mengecas dan juga sambil kita gunakan jaringan gitu. Nah, makanya juga lebih sering panas gitu, Pak Jon. Bisa kita sambil cas, sambil menggunakan browsing ataupun sambil main game. Nah, gitu Pak Jon. Ya, ya, ya. Nah, sudah menjawab ya tadi pertanyaan yang tadi. Lalu ini sahabat kita menanyakan lagi, Pak. Pak Eriadi, kalau HP kita sering nge-lag pada saat mengetik WA, wah jangan-jangan ini saking semangat nih Pak. Ada prospek, jadi ngetiknya cepet-cepet Pak. Mau ngasih tahu nih, listingannya harga jualnya berapa gini. Ada prospek yang menanyakan Pak calon pembeli. Jadi terlalu nafsu ngetiknya akhirnya nge-lag nih Pak. Gitu ya Bu Yuliana ya. Lalu restart sendiri HP-nya. Biasanya kenapa ya Pak? Gitu. Oke. Nah ini juga banyak terjadi. Itu sebenarnya yang di pertama tadi Bu Lingling. Jadi itu adalah biasanya internal memori kita bermasalah. Artinya misalnya kepenuhan, atau kedua misalnya sering begini Pak Jon. Handphone kita yang 3 tahun yang lalu itu speknya tinggi. Tapi dengan perkembangan aplikasi sekarang, aplikasi semakin lama semakin besar. Nah, sehingga membuat handphone kita sudah mulai penuh. Nah, gitu. Jadi kinerja handphone juga menurun. Nah, di situ sering terjadi restart. Nah, gitu Pak Jon. Atau juga misalnya di baterai juga bisa bermasalah. Nah, gitu. Tapi kalau pengetikan cepat itu yang bermasalah dan menjadi restart, itu sering masalah ada di program, Pak Jon. Kalau tidak di program, berarti harus di program ulang. Iya, di program ulang. Atau memang masalahnya di internal memori atau di prosesor sudah bermasalah. Iya. Nah, ini menarik ya Pak Eriadi ya. Nggak terasa ini udah hampir 45 menit. Nah, ini sahabat kita ini Bu Yuliana ini rupanya semangat sekali nih Pak. Ada saran nggak Pak untuk Bu Yuliana, orang yang sangat produktif, kadang di lapangan, kadang di kantor, kadang lagi dampingin klien, lagi open house, terus kadang-kadang harus balas chat, ya kan? Balas chat pun banyak gitu. Nah, ini apakah ada tips nggak Pak Eriadi untuk orang-orang sibuk seperti Bu Yuliana, mungkin harus pakai gadget apa atau software apa gitu Pak? Gimana Pak Eriadi? Selain yang ori, jangan-jangan casingnya pun harus ori. Jadi kalau kelupaan lepas nih, nggak jatuh, nggak pecah gitu Pak. Benar. Jadi memang banyak sekali kejadian seperti ini Pak Jon. Jadi kalau handphone kita sudah mulai hang, yang pertama kita harus melihat kita sudah memakainya berapa lama Pak Jon. Nah misalnya sudah 2 atau 3 tahun, gitu. Artinya kan memang sudah spek yang lama Pak Jon. Ya dulu handphone Android dengan RAM 2 GB itu sudah cukup kencang. Tapi handphone Android sekarang 2 GB itu sudah mulai lambat sekali Pak Jon. Nah jadi untuk mobilitas yang tinggi, ya saya menyarankan misalnya sudah pakai 2-3 tahun ya bolehlah diganti Pak Jon. Kan sudah produktif nih. Dan juga begini teman-teman, handphone yang lancar membuat produktivitas juga naik kan Pak Jon. Coba kalau handphone terus gagal closing jadi berkurang omsetnya Pak Jon. Setuju. Ini Bu Lingling monitor ya Bu ya. Jadi kalau udah dipakai 2 tahun, 3 tahun, apalagi closingan capai target terus nih setiap kuartal. Boleh nih Bu, udah 2 tahun, handphonenya di restart Bu. Di restartnya ke toko handphone. Bukan Pak Jon. Jadi kan ada sistem reward untuk diri sendiri. Kan sudah capai target, ya kita boleh reward kasih diri kita sendirilah. Kita hadiahkan handphone yang baru untuk kinerja yang baik gitu Pak Jon. Waduh, ini arahnya udah ke bisnis nih, seru juga nih. Mari kita bahas nih tentang bisnis Pak Eriadi. Kira-kira tadi kan dari sisi teknis Pak, hardware. Lalu kalau dari sisi bisnisnya gimana nih Pak? Bapak kan fokus di
bidangnya spesifik ya, tentang Apple produk. Nah, ini marketnya sangat niche nih Pak, kalau di dalam bisnis coaching nih, benar-benar deep dan spesifik Pak, dalam gitu. Nah, memang nggak banyak, ya kan? Nggak banyak pemainnya. Nah, silakan Pak Eryadi, kalau dari sisi bisnisnya bagaimana Bapak melihatnya nih Pak? Ya, untuk ke depan sebenarnya prospeknya masih sangat bagus, Pak. Karena saya melihat dari tahun ke tahun, produk Apple ini selalu menjadi produk yang selalu image-nya itu paling tinggi, Pak John. Dan kita bisa lihat di luar negeri maupun di Indonesia, setiap launching, itu orang selalu berbondong-bondong untuk datang antri, Pak John. Sering lihat ya, Pak John. Orang antri untuk mendapatkan gadget baru ini, terutama produk Apple ini, Pak John. Waduh, luar biasa ya. Ini karena fanatik ya, Pak ya. Jadi kalau dulu saya belajar, Pak, dari sisi marketing ya, Apple ini apa ya? Apa kelebihan, kan ada apa kompetensinya, core competence, terus ada distinctive competence atau apa gitu, Pak. Jadi dia salah satu yang spesifik value-nya adalah dia saling ngeling, Pak. iPhone, iPad dengan laptop. Jadi itu yang bikin orang akhirnya ya udah pakai aja produk Apple gitu ya Pak. Benar Pak John. Jadi memang di Apple ini juga security-nya kan paling kuat Pak John. Jadi security-nya paling kuat, membuat makanya kalau misalnya handphone kita dicuri orang, jadi begitu dicuri kita bisa lock Pak John. Nah, termasuk seluruh data kita tidak bisa diambil oleh orang yang memegang iPhone kita. Nah, itu salah satu kelebihan yang dimiliki oleh iPhone, Pak John. Wah, ini luar biasa ya. Pak, tadi bagaimana Pak? Tadi prospek bisnisnya gimana Pak? Tadi saya belum ke record sama saya. Jadi saya melihat memang masih cukup bagus Pak, karena saya melihat dari tahun ke tahun Apple ini adalah selalu menjadi yang nilainya paling tinggi begitu Pak. Coba perhatikan misalnya harga-harganya itu selalu yang ya fanatik apa ya Pak ya, fantastis ya Pak. Bahkan 22 juta, 30 juta, tapi orang tetap berani beli Pak John. Kenapa? Tapi memang Apple ini memberikan produk yang number one Pak John. Jadi setiap spare part yang dipakai juga memang itu adalah pilihan dengan kualitas yang tertinggi. Itu menjadi nilai lebih daripada iPhone. Jadi boleh dikatakan orang beli gadget iPhone ini beli gengsi ya Pak ya, kira-kira seperti itu. Ya, enggak juga. Bisa dibilang sebenarnya ada 50% pembeli adalah membeli brandnya gitu. Prestisnya gitu, Pak John. Prestisnya, ya. Sisanya memang adalah mencari adalah kualitas kameranya, mencari adalah RAM-nya yang stabil, yang memang maksimal gitu, Pak John. Nah, gitu. Dan juga ya kualitas kecepatan prosesornya itu memang berbeda juga, Pak John, dengan yang lain. Kecepatannya ya. Oke. Nah, lalu Pak, saya punya MacBook Air Pak, yang lalu kan rusak. Sempat saya bawa, diperbaiki oleh rekan saya itu operating sistemnya bisa di double ini Pak, antara Apple dengan Windows. Bisa Pak demikian Pak? Ya bisa. Itu dinamakan dibuat bootcamp-nya Pak. Jadi nanti dipartisi. Jadi berapa giga untuk di Mac, berapa giga untuk di Windows. Jadi kita bikin 2 OS gitu Pak. Oh iya, canggih ya. Iya. Nah ini teman-teman luar biasa ya. Malam ini kita bahas dengan pakar tentang hardware dari gadget yang sudah berpengalaman 15 tahun. Nah terakhir Pak Eryadi juga fokus mendalami tentang produk Apple ya. Jadi teman-teman silakan kalau ada yang mau ditanyakan, waktunya tinggal 10 menit kurang lebih. Nah ini teman-teman bisa tanya apa aja nih, maupun Apple maupun yang Android ya. Silakan. Jadi selama ini kan belakangan ini pasti kan teman-teman sudah mulai aktif ya kan, artinya bukan mulai aktif ya. Selama work from home pasti teman-teman sangat dekat dengan gadget ya. Setiap hari mungkin kalau zaman dulu kita sarapan teh manis Pak, zaman sekarang kita sarapannya mungkin power bank Pak.
Benar, Pak. Ya, Jadi ada teman berkata seperti ini, Pak. Kalau dulu tidak ada makanan, kita bingung. Tapi sekarang kalau tidak ada kuota, kita bingung gitu. Karena memang gadget sudah menjadi, boleh dikatakan adalah kebutuhan pokok sekarang, Pak. Jadi orang iya, iya, ketinggalan iya. ketinggalan uang, ketinggalan dompet, masih bisa, oh nanti tolong simpan ya. Tapi kalau ketinggalan gadget, handphone, dia pasti balik ke rumah, Pak, untuk Iya, mengambil. iya, iya. Iya, begitu, Pak. Malah malah ada guyonan Pak kalau ketinggalan handphone itu bisa bisa runyam katanya Pak. Tapi kalau Oke, tidak, ya Pak. iya, iya, iya. Nih silakan yang mau bertanya lagi tadi Bu Lingling sudah selesai semua nih pertanyaannya di Bu. Kalau ada silakan. Di sini ada lagi yang mau bertanya? Jadi Pak John, Ibu Lingling ini setahu saya dulu juga dia pernah bisnis gadget, Pak. Waduh, Iya, iya. luar biasa ya. Iya, Nah, iya, ada iya. satu hal lagi, Pak. Jadi teman saya pernah bertanya begini, Pak. Sebenarnya di masa pandemi ini, di PSBB, gimana sih kondisi penjualan handphone atau juga servis gadget gitu, Pak? Nah, Iya, saya iya. melihat beberapa teman-teman yang di Jakarta memang ada yang mengalami kesulitan, Pak. Tapi ada juga yang mengalami peningkatan. Begitu, Pak. Iya, iya, iya. Nah, gitu. Jadi yang berhubungan dengan online itu akan membuat mereka meningkat, Pak. Nah, Iya, tapi iya, yang iya, sekarang iya. yang belum, ayolah mari kita maju, kita masuk ke online. Gitu, Pak. Oke, oke. Pak, Ya, ini kata Bu Lingling ini harus upgrade ke iPhone nih Pak John sepertinya. Nah, benar Bu. Silakan Ibu dicek dulu listingannya nih mana yang sudah closing, kemudian dicek targetnya, ya kan? ya, Nah, silakan Bu bisa langsung pre-order dengan kok Tommy Wong. Baru saja ya. saya dari store-nya tadi sore, ya kan? Di Purinda Mall. Nggak jauh kok nih dari Bu Lingling, domisili di mana nih, ya kan? Bisa sekarang siap antar layanan GoSend juga bisa kan? Iya, iya. Tapi gini ya Pak Iya, John, iya, saya mau bagi juga tips buat teman-teman yang mau upgrade gadgetnya atau mau ganti handphonenya. Nah, itu coba konsultasikan dengan penjual yang memang kita kenal sebaiknya. Jadi kita bisa konsultasi, kita mau pakai yang bagaimana gitu Pak John. Jadi jangan hanya iya, mencari iya, murah-murah, tapi nanti kita baru pakai setahun, itu sudah mulai kejadian seperti Ibu Lingling tadi. Kenapa sudah mulai lambat sekali, sudah mulai restart-restart gitu Pak. Karena memang speknya terlalu rendah kadang gitu Pak. Nah, iya, itu iya, iya, alangkah iya, baiknya kita konsultasi. Jadi, misalnya kita tahu kinerja kita bagaimana, kita membutuhkan yang spek yang bagaimana, Pak. Itu akan menolong kita. iya, Nah, dengan iya, iya. lancarnya juga kan otomatis lancar closing juga lancar income-nya nanti, Pak John. Waduh, luar biasa nih Pak Eriadi nih. Ya, benar tuh. Perhatikan ya Bu Lingling ya. Nah, saya ini tinggal 5 menit lagi. Iya. Pak Eriadi, saya coba simpulkan ya teman-teman, di sini ada 5 rahasia gadget bisa bertahan, karena memang pada umumnya kita selalu hanya bisa menggunakannya saja, tapi kalau untuk merawat, nah seringkali kita lupa ya teman-teman, bahkan tadi saya sempat apa uh, ungkap sedikit bahwa sebenarnya sedikit sekali dari kita yang ketika kita beli gadget kita baca buku petunjuknya. Padahal untuk membuat buku panduan itu effortnya, waktunya, curahan pikirannya luar biasa, Pak. Namun seringkali karena orang sudah merasa terbiasa gonta-ganti handphone, jadi yang lalu saya nggak baca dan saya pakainya begini-begini aja, contohnya dicasnya semalaman dan lain-lain, nggak rusak-rusak tuh sampai saya jual handphonenya. Nah, itu yang membuat orang seringkali abai ya Pak, acuh tak acuh ya. Tapi ya Iya. nggak apa-apa. Intinya ini di situasi sekarang ini kan kita harus serba efisien Pak. Ya, kalau memang kita harus cukup keluar 1.000 perak, kenapa kita harus keluar 10.000 perak, kan begitu Pak? Ya, jadi situasinya memang ini Pak darurat karena kita harus serba efisien di zaman sekarang.
Ya, Benar. syukur-syukur usaha kita tetap stabil bahkan bertumbuh, Pak. Ya. Nah, kalau begitu kan lain ceritanya. Tapi banyak juga kan kita harus menunjukkan rasa empati kita kepada teman-teman kita, ya kan, saudara-saudara kita yang sedang berkekurangan. Ya. Nah, saya coba simpulkan, Pak. Jadi 5 rahasia gadget bertahan lama. Yang pertama yaitu kita harus bisa memanage internal memory. Nah, maksimal penggunaan itu 80-85% maksimum ya, supaya memorinya lebih inilah Pak, jangan dipakai full gitu, supaya ketahanan handphone lebih terjaga. Nah, kemudian yang kedua dari sisi baterai. Baterai yang digunakan seringkali orang, terutama kalau di luar iPhone kan suka punya baterai cadangan gitu Pak ya. Kalau bisa sebaiknya kita belilah baterai cadangan yang original. Nah, yang ketiga, input daya. Jadi charger kita pun juga harus yang ori, ya. Nah, seringkali kita menggunakan charger itu fast charging. Artinya tadi kalau memang handphone kita hanya bisa menampung daya 1 ampere, namun fast charging kita jadinya ngecas dengan daya 2 ampere. Nah, sehingga handphone mungkin bisa, Pak, dalam jangka waktu pendek, kayak tubuh kapasitasnya kalau diforsir sehari 2 hari begadang mungkin bisa, Pak. Tapi kalau udah 1 minggu atau 1 bulan kan roboh juga, kira-kira gitu Pak ya. Nah, yang keempat, jaringan Pak. Jaringan ini juga harus diperhatikan teman-teman. Seringkali tanpa kita sadari kalau jaringannya nihil atau sulit, itu handphone seringkali panas dengan sendirinya. Maka dari itu alangkah baiknya kita harus merubah jaringan atau menggunakan WiFi. Nah, yang terakhir adalah layar ya. Kalau memang layarnya kondisinya memang sudah agak-agak bermasalah atau rusak, nah itu memang seringkali menjadi pemicu untuk gadgetnya pun jadi tidak efektif ya Pak ya. Bisa berumurnya tidak bertahan lama. Ya, kira-kira demikian ya. Baik, kalau memang demikian tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, mungkin sebagai closing statement mungkin Pak Heriadi ada yang mau disampaikan kepada teman-teman 1-2 patah kata. Silakan Pak Heriadi. Ya, teman-teman mungkin kalau ada yang mengalami masalah dengan gadgetnya, bisa DM saya. Saya punya jaringan yang teman-teman satu Indonesia gitu. Jadi teman-teman misalnya di Makassar, di mana. Jadi saya bisa bantu merekomendasikan ke mereka begitu. Jadi setidaknya Anda tertolong lah gitu, Pak John. Ya, kalau closing statement-nya, ya dengan mengetahui informasi-informasi yang malam hari ini saya bagikan, juga ada di Google sebenarnya banyak, Pak John. Kita bisa tahu dengan menjaganya, saya percaya handphone kita, gadget kita akan lebih panjang umur. Begitu, Pak John. Ya. Nah. Oke. Ada lagi, Pak Heriadi? Ya, untuk pembelian juga sesuaikanlah dengan kebutuhan kita. Itu akan sangat membantu kita, Pak John. Mungkin itu saja. Jadi saya tutup juga. Jadi tadi sudah kita sampaikan dan teman-teman juga di sini ada yang menyampaikan. Oh, ini saya ke toko besok ya. Oke. Nah teman-teman, terima kasih sudah follow IG Tanya Mentor, dan di sini wadah tempat untuk kami semua belajar bersama-sama satu dengan lainnya. Mudah-mudahan teman-teman lain juga berkesempatan untuk bergabung dalam wadah Tanya Mentor, silakan. Nah, intinya ikuti terus IG Live setiap harinya dengan topik yang berbeda-beda. Kedepannya mungkin nanti akan diusahakan konsisten. Contohnya mungkin Senin sampai Kamis ada topik-topik seputar bisnis. Mungkin Jumat, Sabtu, Minggu lebih santai ke arah hobi ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan nanti di antara dari kita juga bisa saling mengisi. Nah, teman-teman bisa follow IG-nya Pak Heriadi juga. Apa Pak Heriadi IG-nya? Central_Apple_Aceh. Central_Apple_Aceh. Nah, kalau dari saya, IG saya John_Alan21. Untuk teman-teman bisa dapatkan tips bisnis lainnya. Saya juga aktif sebagai praktisi bisnis. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis. Sampai ketemu teman-teman di lain kesempatan. Pak Heriadi, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih teman-teman. Selamat malam.